Bisa dilihat sampai hari ini masih ada 50 bandara juga yang sama nasibnya seperti Kertajati. Nol, tidak ada penerbangan. Ya. Jadi jangan lihat Kertajati tadi mau dijadikan prasasti hari ini, ya, tapi lihat 3, 5, 10 tahun ke depan. Ini akan menjadi bandara yang dahsyat. Saya sengaja ke petugas keamanan jangan dilarang. Bandara ini milik rakyat, bukan milik BJB, bukan milik Pemprov. Tapi prokes diawasi tetap gitu. Assalamualaikum Bapak Salahuddin Raffi, apa kabar Pak? Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini saya jauh-jauh kangen juga pengen lihat kebanggaan warga Jawa Barat, Bandara Kertajati, yang mungkin banyak orang penasaran sejak diresmikan 2018 di tengah pandemi ini apa aktivitasnya. Ada yang bilang ini sebetulnya mati suri nih bandara katanya kan. Udah dijadiin prasasti aja deh katanya kan. Kebetulan pas turun tadi lihat, loh emang sepi sih. Cuman ada cleaning service beberapa orang ya. Tapi pas masuk kok lumayan pegawainya ternyata. Ada berapa? 30-an orang ya? Ya, 25% ya. Kita prokes tetap. Nah itu terus ngapain kerja mereka Pak? Oh kan nggak ada aktivitas penerbangan, nggak ada apa gitu. Oke. Justru saya berterima kasih nih dengan tim detik.com ya. Belak-belakan itu datang ke sini jadi tahu sendiri ceritanya. Tidak katanya. Tidak informasi dari yang hoax ya di luar. Jadi Bandara Kertajati ini, Bandara Internasional Kertajati ya, ini kan salah satu bandara yang dikelola oleh BIJB, namanya aja BIJB nih, Bandara Internasional Jawa Barat. Padahal itu nama BUMD-nya, yang diamanahkan mengelola 1.800 hektar. 1.800 bandaranya, 3.480 hektar aerocity-nya, diamanahkan 2 itu. Nah sejak Mei 2018 ya. Orang sering sebut diresmikan Pak Jokowi, padahal belum diresmikan, itu baru historical flight. Historical flight Pak Jokowi sendiri yang mendarat pertama kali di sini bulan Mei 2018 sampai dengan April tahun 2020 ya. Ditetapkannya oleh WHO pandemi COVID-19, PSBB besar-besaran. Itu Bandara Internasional Kertajati sudah melayani hampir 6.300 penerbangan. 6.300? Iya, datang dan pergi ya, take off dan landing. Lalu penumpangnya hampir 600.000 lebih selama tahun. Dan itu sesuai namanya, Bandara Internasional, artinya ada penerbangan ke macam-macam negara. Iya, dan kargonya udah hampir 500 ton. Sampai April 2020. Iya, rata-rata 6-8 ton per hari. Dan captive marketnya juga sudah terbentuk karena ada penataan rute ya dari Hussein, propeller di sana, jetnya di sini. Balikpapan, Ujung Pandang, Semarang, Surabaya, Kuala Namu, Samarinda, dan internasionalnya Malaysia. Malah Malaysian Airlines sudah menjadikan home base di sini. Kertajati, Kuala Lumpur, Jeddah. Dan yang direct itu Garuda dan Lion Air, Kertajati Jeddah. Citylink karena pakai 320, Kertajati, Hyderabad, India, Jeddah. Dan sudah berjalan, Jadi kalau dibilang sama sekali tidak beroperasi mati suri, sebetulnya ini dialami. Dan teman-teman kalau mau lihat Flight Radar 24 udah punya belum? Flight Radar 24 itu kita bisa lihat day to day pergerakan pesawat. Itu akurat. Bisa dilihat sampai hari ini masih ada 50 bandara juga yang sama nasibnya seperti Kertajati. Nol, tidak ada penerbangan. Hussein Sassanegara sendiri aja itu rata-rata 30 hari hanya 2 pesawat. Dalam 1 bulan? Ya, dalam 1 bulan. Dan ada sekitar 15-an bandara lagi atau lebih itu yang juga rata-rata seminggu paling 1-2 pesawat. Nah memang bangkitan penumpangnya belum normal seperti 2019. Bulan Juni tahun lalu kami pernah mengadakan survei ke 650 penumpang ya. Itu dari 650 penumpang ternyata
penumpang domestik kita itu adalah perjalanan dinas kan. Selebihnya sekolah. Nah kalau biaya perjalanan dinasnya Ya, dipakai untuk karena semua WFH bansos, kan ya. dipakai bansos, dipakai alkes, nakes, lalu mereka work from home, nggak ada perjalanan. Ya, Semua kampus dirumahkan gitu. Padahal di Jawa Barat gudangnya kampus, Unpad, ITB, IPDN, nah, itu orang daerah semua. Setahun tuh dua session ya, penerimaan dan wisuda. Nah wisuda itu tuh bawa orang tua, bawa adik gitu. Jadi itu yang sama sekali nol gitu. Jadi dan bandara ini tetap operasi, hanya jam operasinya dikurangi. Yang biasanya jam 6 waktu normal ya, sampai jam 8 malam. Itu bertahap kemarin dikurangi sampai jam 6, sampai jam 3, sekarang sampai jam 1 siang. Itu secara operationnya. Tapi kalau secara sehari-hari tetap harus ada petugas ATC, petugas pemadam kebakaran, fire rescue, dan petugas aviation security. Nah itu di ATC ngapain, kan nggak ada pesawat yang berangkat dari sini, nggak ada yang mendarat dari sini. Nah ini, jadi kasihan gitu loh. Makanya kalau kita mereka lihat radarnya tadi, Iya. itu di atas kepala kita sampai saat ini masih ada yang melintas, pesawat kargo atau pesawat penumpang lainnya ya, yang dia nggak mendarat, misalnya dari Australia ke Cina gitu, kan dia melintas di atasnya. Malah lintas benua itu ya. Semua bandara yang ada di negara itu yang sudah dideklar ke seluruh dunia, kayak Kertajati ini kan KJT call-nya, Kilo Juliet Tango tuh dipublikasikan seluruh dunia, dia menjadi alternate aerodrome, bandara alternatif. Kalau ada cuaca buruk atau ada gangguan, Dia boleh numpang Mayday mendarat di dia. sini. Nah kalau ATC-nya nggak ada, nyawa hilang. Lewat. Nah, jadi ini penting diketahui oleh masyarakat ya, bahwa bisnis aviasi atau bisnis penerbangan adalah bisnis safety business, safety first gitu. Nah itulah yang menyebabkan bangun bandara pemeliharaannya mahal. Iya. Karena nggak boleh, kalau diberhentikan sama sekali kita harus notem. Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan Kertajati off total. Atau tutup. Kalau tutup nanti waktu mau operasi lagi, Ngurus lagi susah. ngurusnya dari nol lagi. Iya. Ini sekali lagi ya saya rasa bukan di Kertajati tadi. Masih ada 50 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Indonesia. Sabang sampai Merauke yang belum operasi. Lalu ada beberapa, ya ibaratnya Hussein hari ini dipindahkan lah, Tol Sumedau nyambung hari ini. Lalu sesuai dengan Permen Hub-nya clear di Tatanan Gubernur Indonesia tuh, Hussein akan dialihkan ke Kertajati. Seperti Polonia ke Kuala Namu, seperti Tabing ke Mia, seperti Adi Sucipto ke Kulon Progo, dan Hussein ke Kertajati. Tapi orang hari ini Husseinnya dipindahkan juga cuma 1 kali seminggu, rata-rata. 30 hari cuma dua flight gitu. Kira-kira itu. Jadi Pak, jadi khusus untuk Kertajati untuk membiayai kesehariannya dari mana Pak? Mengingat gitu kan, kita lihat waktu kita anggap aja peresmian lah ya, yang Mei 2018 itu kan dipaparkan di situ, nih bandara ini dibangun dengan nilai 2,8 triliun misalnya gitu kan, dan itu kan duit utang, sindikasi banyak bank gitu kan, artinya cicilan harus dibayar sebetulnya tiap bulan atau tiap tahun. Nah sekarang vakum, sementara aktivitas tetap berjalan gitu kan. Nah itu gimana jadi? Ini belak-belakan bener nih ceritanya nih. Memang kewajiban BIJB ya sebagai BUMD itu mengembalikan pinjaman ke sindikasi bank syariah ya, yang diketuai oleh Bank Syariah Jateng. Gitu kita harus bayar setahun sekitar 250 miliaran rupiah, dolar, rupiah. 250 itu 125-nya margin, 125-nya pokok. Nah tahun 2020 awal kemarin itu juga kan sebetulnya masih jauh dari forecast ya. Kan harusnya Hussein semua dialihkan ke sini, tapi karena aksesnya belum tersambung, baru jet gitu penataan rutenya. Nah itu yang kami lakukan di tahun lalu itu, sebelum COVID, merestrukturisasi pinjaman. Jadi kita minta mundur 6 tahun. Tahun kemarin kita berhasil bunga banknya, marginnya. Tahun ini pinjaman pokoknya.
Kita mundurkan 6 tahun ke belakang. Udah di ACC sama pihak banknya? Ya, harus ya di ACC ya. Harus. Karena kan hari ini kita dilindungi oleh peraturan presiden tentang bencana nasional non alam. Oh, oke. Jadi COVID itu masuk situ. Semua mengalami hal yang sama, dan bukan Indonesia, seluruh dunia mengalami yang sama. Singapura juga tutup, Malaysia tutup gitu. Nah kalau nggak di restruct malah bahaya nanti. Kalau pilot, banknya juga kena, BJB-nya juga kena gitu. Jadi upaya-upaya itu udah kita lakukan. Dan tahun lalu kita juga udah selesai di audit KAP dan dinyatakan masih wajar tanpa pengecualian karena ada going concern di sana, BJB-nya. Ya saya rasa semua juga bisa terima lah. Kalau untuk sekarang untuk kos harian berapa yang dikeluarkan? Kos harian, nah ini seru. Jadi Pak Gubernur minta seluruh BUMD di Jawa Barat melakukan recovery, refocusing, dan regrowth. Ya, itu untuk bisnis BCM ya. Jadi semua direksi diminta konsentrasi. Jadi melakukan hal yang untuk merecovery tadi. Ini mohon maaf teman-teman mungkin tidak senyaman bandara normal ya, betul dinginnya ya. Ya, dari awal masuk kan kerasa nih, nggak ada. Ini kan karena lokal ya, AC lokal ya ruangan. Jadi ini bukan lokal Mas, ini diada-adain. Diada-adain. Jadi bayar listrik. Jadi di setiap bandara itu, di setiap provinsi lah yang ada bandara itu bayar listrik yang paling mahal tuh bandara. Dari struktur cost yang tinggi itu listrik itu ada di chiller AC. Per bulan AC berapa sentral, itu kena anunya? 1,4 M bayar listriknya aja. Listriknya doang. Per bulan itu? Per bulan. 1,4 M. AC-nya saya matiin total, sentralnya, nah ini dipasang AC split seperti ini di ruangan. Karyawannya juga dikurangin kan, jadi nggak perlu terlalu dingin. Sekarang alhamdulillah saya bisa bayar 300 juta per bulan. Dari biasanya 1,4 gitu. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk bayar operasi yang lain. Ya, kalau normalnya ini sampai sebulan bisa sampai 14 miliar ya. Kalau pegawai kan cuma dirumahkan sementara, sebagian, tidak ada PHK. Gini, kami memilih karyawan tuh kita ajak mau ikut berkorban, berjuang untuk perusahaan ini, atau mau PHK. Kita mau ikut berjuang di perusahaan ini Pak. Nah kalau gitu yang work from home, uang makan dan uang transportnya tidak dibayarkan. Fair dong, dia nggak pakai ongkos, makan juga di rumah gitu ya. Akhirnya kita sepakat, termasuk direksi juga kalau work from home, uang makan, uang transportnya kita potong secara proporsional. Dan itu luar biasa bisa menghemat sampai 30% dari biaya operasi kita. Dan itu juga menghemat air mineralnya kali ya, menghemat tisunya gitu kan. Kebetulan Pemprov juga masih ada sisa modal yang belum disetorkan ya. Jadi tahun lalu kami masih dapat setoran modal di APBD perubahan tahun 2020 56 miliar. 53 miliar ya. Tahun ini APBD murni dapat 46-an, jadi 100 miliar. Nah, itu aja kami bertahan mengelola uang itu. Dan masih ada sih Mas pesawat-pesawat training. Kang Ajat itu ada pesawat juga parkir. Itu juga pendapatan terus dari iklan Videotron dan parkir itu masih ada. Tapi emang nggak menutupi ya. Ya, itu yang kita lakukan. Selain itu apa Pak? Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol di bawah gitu kan. Ini suka banyak ini juga loh yang numpang foto-foto untuk pernikahan gitu, pre-wedding kayak gitu. Itu mereka bayar nggak Pak? Atau warga boleh nyelonong bebas ke sini? Kalau warga malah jadi tempat hiburan nih. Iya betul. Pada naik motor, ada tadi yang kayak mobil odong-odong gitu. Iya itu odong-odong. Jadi memang kita juga bandara harus memperhatikan sosial ya, CSR-nya ya. Karena mereka yang punya tanah dulu di sini, Pak. Yang merasa tanahnya digusur, diganti untung ya. Dan juga mereka, saya sengaja ke petugas keamanan jangan dilarang. Bandara ini milik rakyat, bukan milik BJB, bukan milik Pemprov. Tapi prokes diawasi tetap gitu. Nah, terus kan mereka juga tidak destruktif kan, cuma sekedar foto-foto. Makanya ada DUM masih buka, Alfamart juga kadang-kadang suka buka tuh, karena suka dibeli oleh itu. Jadi itu keseharian ya. Tapi ini yang hikmahnya ya. Saya
ngalamin betul. Saya pernah di Angkasa Pura II 2010-2015. Dulu waktu saya masuk di situ menjadi direksi, duduk, pesawat datang, penumpang datang, kargo datang. Nah, pesawat 1.200 flight per hari, take off landing. Nah hari ini dengan COVID, saya rasa seluruh pemimpin ya di dunia kali ya, pemimpin canggih pun yang tersibuk itu harus berpikir keras. Jadi kami roadshow direksi ini, semua para senior leader direksi saya minta roadshow untuk mendatangkan ke UMKM, mendatangkan kepada e-commerce, bagaimana menciptakan kegiatan di bandara agar barang datang, penumpang datang, pesawatnya baru mau datang. Jadi seru sekarang. Pesawatnya nggak ada demand, nggak mau datang ke sini. Karena mindahin dari Soekarno-Hatta ke sini aja kos kan. Jadi kami melakukan dan ternyata memang kargonya masih jalan. Kargonya luar biasa. Nah, kargo di Indonesia ini serunya sebagian besar masih ikut pesawat penumpang kan. Billy Cargo namanya. Yang menggunakan air freighter atau pesawat kargo sendiri itu masih jarang. Pesawat operator penerbangan kargo di kita pun masih bisa dihitung pakai jari ya, ada beberapa perusahaan gitu. Jadi kalau saya undang ke sini untuk terbang, dia pasti nanya, berapa ton Raf? Kemana aja? Rutin nggak? Kalau nggak rutin ya dia hanya transit aja gitu. Tapi kalau untuk buka jadwal, mereka berat. Mereka mencari charter. Saya minta uang muka di depan. Jadi saya rasa hari ini kita bukan ada di kapal yang sama lagi, kita ada di badai yang sama nih. Airline-nya, airnav-nya, airport-nya sama-sama. Terus upaya kedua umroh. Jamaah umroh Jawa Barat itu terbesar di Indonesia. Hampir 30-40 ribuan ya jamaah. Per bulan? Per tahun. Per tahun sampai 200 ribuan, sampai 200 ribuan. Ini udah pada siap semua. Walaupun disuruh tambah suntik booster pun, karena hajinya kan ditunda. Makin lama. Jadi ya mohon maaf kalau umat Islam di Indonesia itu kayaknya nggak ikhlas kalau meninggal itu belum injak tanah suci. Jadi daripada nunggu haji masih lama gitu, umroh dulu gitu. Nah kemarin kami mengadakan Zoom meeting dengan Konsulat Jenderal di Jeddah itu. Ternyata memang Jeddah juga masih mensimulasikan ya, karena 4 negara besar pemberi kontribusi jamaah umroh itu masih di hold. Bangladesh, Pakistan, Turki, Indonesia, Turki. Karena itu begitu dibuka, dia ribuan yang masuk gitu. Nah, mereka juga sedikit-sedikit gitu, karena tingkat positifnya turun, baru dia buka. Kemarin sih dia bilang mudah-mudahan 2 bulan ke depan lah, November, Desember dibuka. Gitu. Tapi juga yang Sinovac ya harus ditambah booster Moderna dulu gitu. Tapi yang mengembirakan, karantina 14 harinya udah dihilangkan. Selama udah booster tetap swab gitu, masuk. Lebih hemat, lebih cepat waktu juga. Tapi untuk travel sih katanya masih berat. Karena hotelnya dibatasi 2 orang, bisnya juga 50%. Yang harusnya cuma 2 bis, dia harus sewa 4 bis. Kalau yang sebelum pandemi, umroh memang sudah total di sini, Jawa Barat sudah di sini ya. Nah, tadi Bapak sempat singgung, betulnya kargo tetap jalan gitu kan, sewa parkir ya istilahnya ya, buat parkir. Seberapa ini kalau dari parkir? Seberapa? Nggak banyak ya. Terakhir apa yang parkir di sini, numpang parkir? Terakhir ada training, ada pesawat charter juga, dan yang paling terakhir latihan militer. US Air Force itu yang yang sama Angkatan Darat kita ya, di Laut Cina Selatan itu ya. Berapa pesawat Pak parkir sini? 6 di sini. 6. Dan lumayan. Pesawat angkutnya ya? Ya, buat ngetes juga. Ngetes landasan. Dan dengan pesawat yang bebannya berat itu ya. Beban berat, jadi meyakinkan kita untuk haji nanti udah siap. Haji udah ditetapkan oleh Kementerian Agama ya, dari tahun 2019. Ini menjadi embarkasi dan embarkasi haji Jawa Barat. 100 kloteran itu semua. Nah, di luar itu kan beberapa bulan lalu Pak Jokowi, Pak Menhub sudah bilang, oke, Kertajati juga akan dijadikan menjadi pusat bengkel alternatif gitu kan. Itu kapan persis mau dilakukan? Di mana fasilitasnya dibangun? Jadi malah lebih dahsyat dari bengkel nih sekarang. Pak Gubernur Jawa Barat mempunyai konsep urbana metropolitan. Apa tuh?
Nah ini Rebana Metropolitan. pembangunan di Jawa Barat bagian utara dan di bagian selatan. Yang di utara ini sebut Rebana Metropolitan, itu yang mengkonektivitaskan Patimban, Kertajati dan Cirebon. Nah ini dahsyat. Pepresnya udah turun ya, Pepres 87 tahun 2021, baru aja turun 17 September kemarin. Nah, ini membuat di Aero City-nya pun itu udah dinyatakan menjadi metropolitan. Kan Subang sedang membangun, Sumedang membangun. Nah ini kan satu poros di tol nih. Subang, Patimban, masuk Cipali semua, ya pasti arahnya ke sini. Apalagi kalau saya sering ditanya, ini Kertajati mau jadi kompetitornya Soekarno-Hatta gitu. No, saya bilang kita supporting, komplimen. Karena Soekarno-Hatta suatu saat akan ultimate. Dan sekarang pun tanahnya udah susah, mahal dibebaskan. Jadi kita supporting, kita bagi yang Cikarang ke sini. Jadi catchment areanya Kertajati nih, Kang, dari Kerawang sampai Jawa Tengah bagian barat ya, Brebes, Tegal itu catchment areanya hasil survei OD ya, Origin dan Destination kita itu demandnya 6,5 juta penumpang per tahun. 4,2-nya di Bandung Kota. 1,2 jutanya malah ke Soekarno-Hatta gitu. Nah karena aksesibilitasnya masih dari ke Kertajati di atas 90 menit, nah orang akan lari tetap ke Hussein. Kalau Hussein pun ditutup ke Soekarno-Hatta, nggak ke sini. Karena jarak Hussein dari ke kota Bandung ke Soekarno-Hatta 2,5 jam, Bandung ke sini 2,5 jam juga. Nah, kalau tol di Sumedaunya udah nyambung, itu hanya 60 kilo dari kota Bandung lewat Cileunyi, Sumedang itu 40 menit. Nah kalau 40 menit orang ke sini dan hemat tolnya karena cuma sekali bayar. Nah sambil menunggu nunggu tol di Sumedau dibangun dan semua dibangun, di dalam master plan, setiap bandara punya master plan ya, rencana induk bandar udara. Di Kertajati juga udah ada MRO. Apa itu? Bengkel, maintenance, repair, overhaul. Nah ini di dunia penerbangan udah nggak aneh Kang Anjat. MRO itu kalau di Cengkareng GMF, Garuda Maintenance Facility. Kalau di Surabaya MMF, maintenance Merpati Maintenance Facility. Masih ada Merpati? Kan maskapainya udah nggak ada ya. Pesawat namanya pesawat TNI masih dirawat di sana. Merpatinya nggak ada pesawatnya, bengkelnya masih ada, masih jalan. Satu lagi di Batam. Nah, kalau Axiata kan memperkirakan kemungkinan penerbangan pasca pandemi ini ya normalnya 2024 semacam gitu. Nah terus Kertajati andai lah ya fasilitas perawatan itu ada, mau servis pesawatnya siapa? Kan nggak ada penerbangan gitu. Jadi waktu rapat terbatas ya Presiden di bulan Mei kemarin itu ada 10 menteri, Presiden dan Wakil dan Pak Gubernur Jawa Barat ya. Jadi MRO-nya segera dibangun, demand-nya TNI, Polri. Oh, melayani itu dulu. Ya, karena kalau TNI Polri nggak pernah berhenti pesawatnya, selalu patroli dia. Melayani itu dulu. Nah itu demand-nya kan bisa membantu. Kan juga jumlahnya memadai. Ya banyak. Sekarang menyebar kemana-mana, ada di Halim, di Madiun, di Hussein kan gitu. Terus BNBP ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ya BNPB. BNPB itu juga kemarin mereka kan setiap tahun standby helikopternya tuh untuk memadamkan hutan. Nah kalau nggak selesai memadamkan, mereka parkirnya di Subang, Malaysia. Ke Malaysia ternyata. Kemarin arahannya gitu, kenapa harus ke Malaysia? Ke Kertajati aja itu lumayan gitu. Iya. Nah itu juga udah diarahkan oleh Pak Menteri Pertahanan ya. Waktu itu Pak Doni masih di sana untuk ditempatkan di bulan November. Nah, ini adalah proses. Jadi sambil menunggu itu kita ngebangun terus loh Mas ini. Kalau pulang tadi ada hotel di sebelah masjid itu Desember udah mau operasi. Oh iya, tadi ada. Jalan tol di Sumedau tetap jalan. Jalan tol ini LMS ya. Astra Infrastructure di 157 tetap. Nah itu kan harusnya menjadi tolok ukur. Mereka aja hotelnya tetap bangun, swasta ya. Tolnya tetap dibangun, swasta juga. Padahal bandaranya sepi. Itu kan mereka melihat potensi ke depannya itu. Lalu kami juga udah roadshow tadi ya, melihat UMKM dan membuat paket-paket nih. Jadi sebentar, kalau soal fasilitas MRO-nya itu kapan mau Kita mau tender. Oh. Jadi
Ya master plan udah ada. Targetnya kapan selesai itu? Atau Tahun mulai operasional? Itu pasti pembangunannya 12 sampai 18 bulan, Mas. 2 tahunan lagi Ya, ya. kalau peminatnya lebih dari 1 kan kita harus tender. Ya berarti pas dengan ramalan Itu. Asyata ya, 2024 penerbangan kembali normal. IATA ya. IATA. Iya. International Air Transportation Association dijadwalkan internasional 24 bangkit. Ya. Tapi prediksi saya sih 2023 ini domestiknya pasar domestik kita kuat. Selama kalau pandemi ini udah menjadi endemi, Ya. perjalanan dinas akan timbul lagi. Ya contoh deh kayak SPI, BPK, BPKP, kan nggak mungkin ngecek fisik landasan lewat Zoom gitu. Kan harus tetap ke lokasi. Terus kalau kampus sudah masuk lagi, wisuda, penerimaan tadi, pasti harus menggunakan transportasi udara itu. Jadi tetap optimis lah. Gitu. Nah, Pak, tadi yang soal parkir pesawat, saya kebayangkan orang-orang kaya kita tuh banyak banget ya di Jakarta, di mana mereka sebetulnya parkir pesawatnya di mana tuh? Kenapa nggak ngebujukin mereka juga untuk misalnya parkir sini? Kalau yang private masih banyak di Halim ya. Di Halim. Di Bali juga ada ya. Mereka tuh mau aja saya minta ke sini gitu. Nah, cuma masalahnya kalau dia taruh parkir pesawat di sini, itu setenisinya, sepemeliharaannya, montirnya ke sini, Kang. Alat-alat ground handlingnya dibawa ke sini. Karena pesawat tuh nggak bisa diem. 1 hari tuh harus digerakkan. Nggak cuma dipanasin kalau mobil kita. Itu namanya ya. prolong maintenance. Semua pesawat yang parkir sekarang itu harus dimundur, majuin setiap hari. Kalau enggak nanti bannya lonjong karena menahan beban. Okay. Nah, saya dengar di Australia ya, yang mereka parkirnya semua di gurun, bukan di apron pesawat. Jadi diparkir di gurun-gurun pasir itu supaya tadi nggak ada maintenance prolongnya. jadi nggak gampang. Baru tahu. Nah, jadi parkirnya mungkin nggak seberapa. Iya. Nah, dia harus tambahkan engineering di sini, harus ada alat-alat maintenance di sini gitu loh. Nah, soal akses tadi kan Bapak cuma ceritanya tol, apalagi kalau kereta yang sempat diomong-omongin seberapa serius itu? Yang jelas ya kereta cepat. Kereta cepat itu kalau udah sampai Bandung, kalau itu Pak Presiden memang sudah merestui diteruskan sampai ke Kertajati. Sehingga kita membuat desainnya di master plan ada integrated building juga kan untuk stasiun kereta. Yang kedua, ini masih dikaji ya, middle speed train Manggarai Surabaya mampir Kertajati. Nah, yang ketiga tadi ya kereta logistik ya, kalau itu menyambungkan Patimban itu pasti lagi dibuat. Nah, yang kemarin sedang dikaji juga kereta yang komuternya. Dulu ada dari Kota Bandung ke Majalengka. Ya kan. Nah, stop operasi, relnya sampai di Kadipaten tuh. Kalau Kadipaten ke sini sama kayak Kulon Progo Purworejo ya, tinggal tarik gitu. Ya kan PT KAI memang lagi punya cita-cita mengaktifkan, menghidupkan kembali lah jalur-jalur yang mati itu kan ya. Dan ini kelebihannya Kang, Kertajati ini dahsyat gitu, karena mempunyai aksesibilitas yang banyak. Tol 152, memang Cisumdawu akan tol to tol dengan Cipali ya, tapi di tahun depan udah masuk di Kepres tadi, dari Ciumdawu masuk jalan nasional, flyover, masuk bandara, melintas Aerocity. Itu udah masuk ya di program Kepres. Terus sehingga nanti ada 2 jalur, ada kereta api ya, tadi kereta komuter, kereta barang. Pengalaman di Soekarno-Hatta itu keluar dari tol aksesnya cuma 1 loh. Sediatmo keluar, kontainer, bis, taksi, motor, ngesot tuh sekarang semua ke sana. Ada kontainer miring aja, semua kru ketinggalan. Menjemput kedatangan Habib, langsung stagnan bandaranya gitu loh. Nah, ini luar biasa, sehingga kita sudah membuat dalam master plan membagi jalur untuk kargo dan jalur untuk penumpang. Dan kita juga lagi melakukan tender untuk membangun cargo village. Karena ini akan menjadi penopang ya. Karena kalau tol Cisumdawu-nya sampai Cilenyi itu akan terus ke Cigatra, sampai ke Ciamis, ke Tasik. Terus yang Jagorawi 2 kan juga Cianjur, Sukabumi, jadi. Nah, sehingga ini Jawa Barat akan luar biasa atau konektivitasnya, dan bandaranya Kertajati. Jadi nggak hanya dari Bandung, nanti dari Ciamis, dari Garut, dari Tasik akan bermuara ke sini.
Garut kulitnya luar biasa. Kemarin saya roadshow ke Majalengka, ternyata ada UMKM kita industri ijuk. Ijuk ke Jepang, ke Korea, ke Jerman. Kita saya bilang sapu ijuk aja dari Jerman ke sini katanya. Dia bilang enggak Pak, jok Mercy dan BMW itu dalamnya ijuk dari Majalengka. Nah, dahsyat kan? Dahsyat. Nah, rotan juga dikirim ke Belanda tuh yang buat tempat-tempat keju di Belanda dari Majalengka. Belum Garut kulitnya. Domba Garut. Oh itu jangan gaya-gaya beli di Italia, di Perancis jaket kulit. Begitu pas dipakai mah asalnya dari Garut-Garut juga. Hati-hati. Nah ini yang kami lagi bangun supply chain logistic center. Jadi di Jawa Barat juga punya komite, Pak Gubernur bangun komite pemulihan ekonomi daerah dan transformasi. Dan saya salah satu timnya sedang menyusun juga supply chain logistic center di Jawa Barat untuk mengintegrasikan, mengelaborasikan. Jadi memang di COVID ini nggak bisa lagi kita berkompetisi, harus kolaborasi. Nah Pak, saya tadi kan mulai keluar tol gitu kan, masuk sini kan sekitar 10 km kali ya ada ya? Kurang tol yang lama ya? Iya dari lama tadi itu kan. Itu kan kalau 5 km separuhnya itu udah kayak lahan kosong. Itu udah dikapling-kapling buat apa aja itu di sekitar situ? Saya nggak hafal ya, tapi ada yang untuk hotel juga, ada untuk industri, udah ada pemiliknya semua. Pengalaman ya, saya di bangun bandara Kuala Namu, bangun bandara di di Pekanbaru, Pontianak, Kuala Namu deh yang hutan sawit gitu, gelap gulita gitu, nggak sampai 5 tahun, setahun udah langsung lahir restoran, Alfa, Bravo, semua toko-toko buka gitu. Nah mereka juga udah menyiapkan itu semua. Nah kalau untuk Kertajati yang tadi dibilang akan menjadi Aerocity-nya itu ditarget dalam berapa tahun ke depan itu bisa terwujud? Kalau kita sudah membuat master plan-nya sampai ke tahun 2030 ya. Tapi tahapannya ada. Dan sekarang udah ada. Jadi BJB sudah punya anak perusahaan bersama PP BUMN. Kita sinergi BUMD dengan BUMN, dengan PP Pro ya, anaknya PP. Itu udah namanya BJB Aerocity Development, lagi bangun apartemen. Grand Anila. Itu udah laku tuh. Dari 600 unit udah 50%-nya terjual. Dan sedang konstruksi. Jadi bisnis park tahap pertama dia dapat 300 hektar sudah mulai. Terus sesuai instruksi Presiden, Pindad, DI. Nah Pindad kemarin udah ketemu saya direksinya minta 120 hektar dulu. Untuk pabrikasi. Karena apa? Karena kalau Pindad ke sini, pabrikasi di sini, tadi logistiknya, supply chain-nya untuk menerbangkan akan memotong biaya dan waktu gitu. Distribusinya juga lebih, akses distribusinya ya. Jadi jangan lihat Kertajati tadi mau dijadikan prasasti hari ini, ya, tapi lihat 3, 5, 10 tahun ke depan. Ini akan menjadi bandara yang dahsyat itu. 10 tahun ya, nggak bayangannya 25 tahun atau 30 tahun bisa jadi benar-benar Aeropolis itu. Tapi 10 tahun pun udah bisa diwujudkan itu. Karena selain tadi apartemen, ada juga yang udah pabrik ya, warehouse. Jadi Pindad, DI itu kan yang plat merah ya sama-sama. Yang swastanya itu sesama BMD juga kita sama Agro Jabar. Dia sedang membuat 6 PDC namanya, Province Distribution Center. Karena setelah pandemi ini, ke depan ini perang berikutnya adalah perang pangan loh. Iya. Makanya kita lagi bangun food estate di RNI, di PTP, di food estate di Jawa Barat banyak, bermuaranya ke sini. Lalu kemarin sih udah nanya-nanya ya, Shopee, Amazon.com udah ke kita juga. Bahkan kemarin seperti handphone ya. Saya boleh nyebut brand ya di sini gitu. Aerocity itu tuh logistik hub ya, konsepnya kan warehousing, assembly. Kalau kita beli handphone langsung kan pajaknya besar. Tapi kalau dia assembly di sini, casingnya dipisah, baterainya dipisah, spare part itu kan nggak ada cukainya.
Kalau dirakit di sini baru distribusikan ke seluruh daerah atau ke negara lain. Itu udah banyak. Karena 60% industrinya itu ada di Jawa Barat. Dan hampir 28% kargo di Soekarno-Hatta dari Jawa Barat. Ya Pak, kalau hitung-hitungan kasar kita taruhlah pandemi selesai akhir tahun gini ya Pak ya. Oke. Untuk 2022, dalam hitung-hitungan Bapak, berapa kira-kira jumlah penerbangan, berapa jumlah penumpang yang bisa terbang lewat Kertajati ini? Kalau dalam targetnya? Iya, kita kan udah menyusun juga rencana jangka panjang perusahaannya atau rencana bisnis kita 5 tahun ke depan kita udah buat. Di tahun 2020 kita masih membuat forecastingnya moderat realistis. Tadi saya mau buat moderat pesimis, moderat realistis dulu. Jadi nggak terlalu grow-nya luar biasa. Jadi bayangan saya masih kembali di Kertajati tahun 2019 lah. 22 flight per hari. 22 flight per hari. Tapi yang kita buat forecast itu lebih ke umroh dan hajinya lagi tadi. Karena kalau umroh udah jelas. Iya, pangsanya udah. Kalau udah umroh, faktanya jelas, datanya jelas, dan ini orang udah pada ngebet banget kepingin ke Tanah Suci. Dan kemarin kita buat paket dengan Jeddah ya. Ternyata orang Saudi Arabia juga udah kepingin banget wisata. Iya, pengen liburan juga. Jadi kalau umroh ini berangkat, baliknya kan kosong. Kita udah kerjasama dengan travel di Jeddah akan membawa. Nah, makanya hotelnya tuh udah mau operasi Desember. Jadi kita outbound-nya bawa jemaah umroh, inbound-nya bawa turis dari Arab. Ya, karena kita udah promosikan Jawa Barat tuh bukan puncak aja gitu orang Arab. Jangan di sana mulu dong gitu ya. Karena dia taunya Bali, Puncak, Jakarta gitu. Iya. Maka Sumedang sedang membangun Majalengka, kita juga dengan Dinas Pariwisata juga sedang menyiapkan itu. Di Pepres itu ada semua. Prediksi saya 2023 lah baru running dan si traveler ini akan timbul lagi gitu. Udah pada nggak kuat di rumah terus. Gitu upaya-upaya yang dilakukan. Oke. Pak, tadi sempat disinggung soal Argo Village itu Pak ya. Ya. Saya belum kebayang itu ini posisinya nanti akan di mana, Argo itu akan diisi dengan tanaman apa aja, misalnya perkebunan gitu. Oke. Luasnya berapa, investasinya yang utama. Investasinya juga mau BUMD juga gitu, apa Bank Syariah lagi, Bank Jabar, Bank Jateng. Oke. Jadi Cargo Village itu kita tender. Kemarin di tahun lalu kita market sounding di Pak Gubernur sendiri ya, market sounding ya, West Java Investment Summit. Itu ada 18 yang mengirimkan letter of interest, LOI ke kita gitu. Nah, apalagi sekarang udah ada Pepres-nya. Jadi kalau Pepres kan jadi program strategis nasional lagi, akan menjadikan sentral logistik ya. Jadi hub logistik di sini. Nah, kita perlu membuat terminal kargo yang terpadu, one stop service. Kalau teman-teman lihat di bandara lain ya, di Soekarno-Hatta, nah itu kan masih terpisah-pisah. Nah ini Cargo Village itu sudah memadukan seluruh kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholdernya dari kargo seperti custom, immigration, karantina aja banyak tuh, karantina kesehatan, tumbuhan, hewan ya. Itu juga mereka kalau ekspor harus ada labnya dan segala itu di satu lokasi. Kita dialokasikan 80 hektar. 80 hektar, bangunnya tahapan pasti ya. Nah itu akan membuat ini yang sering disebut dwelling time ya. Kayak memotong mata rantai proses kargo yang panjang itu bisa efisien 40%, bahkan bisa menurunkan cost logistiknya 20%-an. Karena dibuat menjadi satu terpadu, satu kompleks. Lini 1, lini 2 sampai ke apron-nya di situ. Dan ini juga pesertanya tender itu kita syaratkan dia harus juga membawa networking, misalnya hub ke Hong Kong, hub ke Dubai, ke Abu Dhabi, sehingga nanti bisa menjadikan hub to hub di sini. Nah, kalau mau mendatangkan air freighter yang besar-besar, DHL, FedEx yang bisa membawa pesawat kargo
sebesar 50 ton kapasitasnya, itu kalau ada MRO-nya tadi, mereka akan yakin terbang ke sini nyaman karena bengkelnya dari sini. Kalau mogok siapa yang mau dorong gitu atau yang mau tarik ke negaranya kan? Itu keunggulannya terminal kargo kita, Cargo Village gitu. Cargo Village. Itu lokasinya di mana itu? Cargo Village ada di kanan bandara. Dan lokasinya di rencana runway kedua. Nah, kapasitas kargo kita di sini hanya 35.000 ton kapasitasnya per tahun ya. Hanya 3.500 hektaran meter persegi sorry. Jadi prediksi kami 3 tahun juga udah nggak mampu nampung, sehingga kita harus bangun Cargo Village. Nah untuk yang lahan kosong, memang itu juga sama ya. Pak Gubernur minta ke saya, Raf itu lahan kosongmu itu dibuat tani milenial lah. Jawa Barat ini lagi musim tani milenial nih, tanam porang, sorghum gitu ya. Oh, porang yang lagi naik daun tuh kan, porang. Saya bilang, Pak, hati-hati Pak, kalau di bandara itu nggak boleh nanam yang mendatangkan binatang. Karena bercerai. Burung-burung itu termasuk dalam IQ dokumen safety and security itu di Annex 19 di itu kan nggak semua tanaman numbuhnya ke atas, yang ke bawah tanah kan ada itu, ubi cilumbu kayak jahe merah gitu ya, porang tadi segala macam. Nah ini kita manfaatkan lahan-lahan yang belum dibangun untuk digarap oleh para tani milenial. Nah, tapi melibatkan warga sekitar. Harus. Yang menanam harus warga, semuanya harus warga. Petani milenial juga memang programnya gubernur ini ya. Ya, cuma ada syaratnya kalau saya. Yang menggarap harus penduduk setempat, tapi yang memiliki pengelolanya tadi harus memiliki buyer. Jadi yang ditanam di sini mereka udah punya buyer. Jadi nggak repot ngejualnya. Kita kan pandai bikin nggak bisa ngejual. Biasanya gitu, nanam terus nggak ada marketing baru ngejual. Saya nggak kasih. Yang udah ada buyernya boleh. Ternyata luar biasa. Ada yang perlu sekian ton, ada yang sekian ton. Nah dengan adanya tadi agrowisata ini, jadi dia tanam misalnya ubi cilumbu itu atau sorghum atau porang, tapi nggak cuma itu, di tengahnya dibuat juga pendopo-pendopo untuk kantin. Karena di zaman pandemi ini, bahkan nanti sampai akhir pandemi orang udah mulai sukanya di alam terbuka daripada di ruang-ruang rapat gitu. Nah itu juga menjadi daya tarik untuk mendatangkan orang ke bandara selain penumpang. Dan hasilnya, produksinya, selain dia udah punya buyer, yang kedua harus diterbangkan dari Kertajati. Itu akan dibuat hitam di atas putih semua itu? Iya, ada di kontrak. Nggak boleh lewat ini, lewat bandara lain. Iya, ngapain lewat yang lain juga, orang terminal kargonya di sini. Itu yang kita, jadi kita terus membangun. Nah, hotel bintang 3 juga di depan terminal kita sinergi dengan BUMD Jasvita, pengelola Preanger di Bandung. Itu juga mereka udah deal, udah dapat investor mau bangun. Karena itu yang dituntut juga oleh airlines. Iya, buat krunya mereka istirahat. Kejauhan, harus ke Cirebon. Jadi kita bangun, insya Allah nih tahun ini, bulan depan udah mulai konstruksi. Akan ada berapa hotel? Bintang 3 di dalam sini. Bintang 3. Yang di luar tadi bintang 4. Horizon yang di luar sana gitu. Pak Salahuddin Rafi, terima kasih banyak. Kalau dari paparan Pak Raffi ini kayaknya optimis bener ya. Harus. Bandara Kertajati ini nggak, ya bolehlah mati suri, tapi pasti insya Allah nggak akan jadi prasasti dengan sejumlah solusi-solusi tadi yang ditawarkan. Kuncinya tadi Mas, mungkin yang terakhir ya, kolaborasi. Jangan lagi kita menjadi kompetitor satu sama lain. Negara kita kaya nih. Jadi menurut saya COVID ini membawa hikmah yang besar ya. Tuhan menyelamatkan kita semua di bumi nih. Rumah saya di Pasar Minggu tuh. Dulu nggak kelihatan Gunung Salak. Selama pandemi udah kelihatan lagi Gunung Salak gini. Nah sekarang udah bersih kayak gini, jangan dikotori lagi. Kita kolaborasi buat ekosistem yang bagus untuk mengurangi tadi polusi dan segala macam. Dan istilahnya pentahelik ya. Pentahelik, jadi pemerintah, akademisi, media, pelaku bisnis, pendidikan, termasuk media, semua harus kolaborasi. Dan sekarang dari ruang kerja Bapak bisa ngelihat Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat itu ya? Dua, Gunung Ciremai dan Tampomas.
Oh, 2 malah. Kalau pulang nanti lewat Tampo Mas tuh kelihatan. Oke. Gitu, terima Pak Raffi, kasih. terima kasih banyak Pak Raffi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.